Wah, datang si Muala Prince dia. Cici. Cari panggung dia nih kayaknya. Cici. Ya, silakan nyalakan kamera Andre. Cici si Andre. Gimana Andre? Apakah masih suka ngerebek-ngerebek orang lagi? Masih macet suaramu Andre? Suaramu macet, tidak ada. Perbaiki dulu dong perangkatmu. Jangan headsetnya cuma seharga mobil Avanza. Yuk. Tunggu. Yang mau apa? Yang mau ngomong nih lu dulu atau gua nih? Ya terserah, lu dulu lah. Gua udah ngomong dari tadi nih, udah capek. Silakan. Gini, Dis. Ya. Lu itu kan apa? Gua tuh ngeliat lu itu tuh terlalu banyak apa ya? Terlalu banyak memframing, ya, terlalu banyak memframing. Lu kalau mau bahas kayak tadi nih, yang gua cuma mau mengatakan lu tadi tuh membahas tentang masalah kenapa orang Islam membahas tentang Bible terus diinin polisi? Kok orang Kristen membahas tentang Islam ditangkepin polisi? Ya coba contohnya kayak lu. Contohnya kayak si Rudy Simamora. Ya kan? Apa yang kalau seandainya nggak unsurnya menghina? Kan gitu. Apa unsurnya? Kalau lu mau membahas, bahas aja. Tapi kan lu kan unsurnya kan lu menghina segala macam begini-gini sampai memframing segala macam. Kayak tadi ya. Mungkin abang tadi itu nggak paham dengan apa yang lu kasih materi. Lu bilang, lu mengatakan bahwa kalau seandainya siapa yang mengucapkan la ilaha illallah Muhammad dan Rasulullah masuk surga, dia nggak paham. Kalau gua bilang dia nggak paham tadi, ya. Terus, jadi semuanya kalau seandainya yang melakukan pembunuhan, pemerkosaan juga masuk surga. Sekarang gue tanya, gue balikin ke lu, penebusan dosa, apa yang lu lakukan bagaimana? Yang lu lakukan segala macam, yang penebusan dosa, kalau seandainya misalkan kita mengikuti Yesus akan tetap masuk surga. Terus apa yang orang-orang Kristen lakukan juga sama. Baik, bisa jawab? Tunggu dulu. Ini gue Udah bingung. Apa yang lu katakan dulu tadi. Udah bingung dia. Ya, ya silakan. Biar kita tanggapi. Jangan kayak begitu. Jangan. Gua udah tahu materi cara lu, gua udah tahu, Bro. Gua udah tahu cara lu. Gua udah tahu. Gua tuh tahu dari lu itu udah lama. Makanya gini. Ya, lu kayak tadi nih yang di situ lu katakan bahwa Nabi Muhammad sama Yesus ajarannya berbeda. Yesus menyuruh untuk jangan berbuat dosa. Nabi Muhammad, jika engkau tidak berbuat dosa, maka engkau akan dimusnahkan. Apakah lu tahu maksudnya? Apakah lu baca tafsirannya? Apakah lu tahu tujuannya apa? Kan begitu. Gua bisa jawab kok. Orang-orang awam segala macam sebenarnya bisa jawab. Karena semua manusia, ya, semua manusia itu tidak luput dari dosa. Tidak ada yang sempurna manusia itu. Jadi itu adalah wujud saran, ya kan? Bahwa sekarang gini, kalau lu suci, buat apa di sini? Sudah? Ya, semuanya itu kan semua skenario Allah, ya. Bahwa lu mau belajar nggak untuk berubah? Contohnya kayak begitu, ya. Apakah Yesus tidak berbuat dosa? Ya, coba buktikan. Benarkah Yesus tidak berbuat dosa? Kan begitu. Sudah? Apakah lu Edis yang banyak pengikutnya semuanya itu, apakah lu tidak berbuat dosa? Ada nggak satu manusia tunjukkan yang tidak berbuat dosa? Baik, sudah? Silakan lu jawab. Baik, saya jawab ya. Inilah, ya memang Andre ini kata konon kabarnya dia mualaf. Dari Katolik dulu Andre ya? Udah jawab aja. Iya, jawab aja. konfirmasi perkenalan Andre. Enggak. Kan banyak orang-orang nggak kenal. Udah jawab aja. Iya, biar lu gua kenalin ini sama orang-orang nih. Dan lu katakan bahwa lu juga menganggap bahwa Yesus bukan Tuhan. Baik, itu gua jawab ya. Gua jawab. Baik, jadi pertama-tama si Andre tadi bilang, loh, bukankah di dalam ajaran agama Kristen itu ada penebusan? Artinya berbuat dosa pun tidak masalah, kan sudah ditebus. Nah, ini dia. Konsep agama Islam dimasuk-masukin ke Kristen. Begini, saya jelasin Andre. Ya, apa yang dikatakan di dalam Bible? Ya,
kamu sudah ditebus bukan dengan emas, dengan perak, tetapi dengan darah yang mahal. Nah, kalau sudah ditebus, maka kita ini punya kepemilikan diri kita ini bukan diri kita lagi. Jangan lari, Andre. Andre, jangan lari. Enggak, lagi ada WhatsApp masuk. Nih, di dalam Injil apa disebutkan? Ada lagunya, bukan dengan emas perak kau membayar. Nah, jadi intinya orang Kristen itu dibayar dengan darah. Ditebus. Kemana-mana ini. Ini saya jelaskan. Kamu kan nanya. Tadi dia bicara, saya diam mendengar. Giliran saya bicara, mereka kepanasan. Takut bertaubat, Re. Lu muter-muter kemana-mana. Sebenarnya takut bertaubat kalau saya bicara. Gimana? Apakah Andre takut bertaubat ketika saya berkhotbah? Jawab dulu, jangan lu muter-muter. Ini saya lagi menjelaskan, Andre. Saya lagi menjelaskan. Ya, jelasin. Justru kalau orang Kristen sudah ditebus, maka hidup dia bukan kepunyaan dia lagi, tetapi kepunyaan Yesus. Barang siapa menjadi milik Kristus, dia akan melakukan apa yang diperintahkan oleh Yesus. Jadi, apa perintah Yesus? Jangan berbuat dosa lagi. Apa? Injil Yesus dimulai dengan kata-kata, bertobatlah. Jadi bukan berarti kalau ditebus besok maling, berzina, mencuri. Seperti ajarannya tetangga sebelah. Kemudian yang kedua, pelan-pelan dari pertanyaan bukan banyak. Ini saya jawab semua ini. Saya jawab semua. Jawab aja, jangan muter-muter, jawab aja. Lalu apakah di dunia ini tidak ada yang tidak berbuat dosa? Semua manusia telah kehilangan kemuliaan Allah dan telah berbuat dosa. Untuk itulah makanya Yesus datang. Di dalam Bible dikatakan, ia tidak berbuat dosa, tipu tidak ada pada mulutnya. Bahkan Al-Quran Anda mengatakan bahwa tertulis, Anda percaya kepada Al-Quran kan? Di dalam surat Maryam ayat yang ke-19. Ketika ruhnya Allah menjelma menjadi manusia berkata kepada Maryam, innama ana rasulul li ahaba laki gulaman zakiyan. Sesungguhnya saya ini utusan Allah kepadamu untuk memberikan kamu seorang gulam, seorang anak laki-laki yang suci. Suci. Isa di dalam Al-Quran suci. Nah, Muhammad di dalam Al-Quran berbuat dosa. Nah, kemudian Andre, inilah bedanya ajaran kita, Andre. Nih, di dalam Al-Quran, tadi kamu mengatakan bahwasanya yang barusan datang kemari itu salah. Nih, saya tampilkan ya. Coba, saya mau tanya sama kamu, Andre. Kalau kata Yesus jangan berbuat dosa, kata Muhammad, kalau kamu tidak berbuat dosa, maka Allah akan memusnahkan kamu, betul? Lanjut aja dulu terus. Dijawab dulu, betul atau enggak? Enggak, lu lanjut aja dulu. Gua udah kasih jawaban lu tadi. Enggak, ini kita sudah masuk sesi debat. Betul enggak? Iya. Gua udah kasih jawaban tadi. Oke. Kalau umat Islam tidak berbuat dosa dimusnahkan sama Allah, betul nggak? Terus. Dijawab dulu, betul atau tidak? Nanti gua jawab. Gua ikutin permainan lu. Dia tidak berani menjawab. Nih. Oke lah, karena Andre malu dengan ajaran agama Islam. Karena Andre bingung, tidak mau tahu menjawab apa. Nih, saya putarkan nih. Apa kata Ustadz Abdul Somad? Nih. Iya, udah dengar tadi, udah dengar. Enggak perlu putar lagi, udah dengar gua. Man la ilaha illallah, udah dengar gua tadi. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah dakhalal jannah. Semua umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk. Udah dengar, enggak perlu diulang-ulang. Nabi yang mengatakan, gua tahu pola lu, Dis. Gua tahu pola lu. Selesai dulu. Bagaimana kalau dia berzina? Bagaimana kalau dia mencuri? Kata Nabi, wa in zana wa in saraq. Dia berzina, dia mencuri, tetap masuk surga. Tetap masuk surga. Iya. Oke, Andre. Berarti tidak peduli. Berarti yang penting mengucapkan la ilaha illallah Muhammad Rasulullah pasti masuk surga, betul? Lu selesaikan dulu, nanti gua jawab. Nah, ini gimana? Lo iya dong. Jangan lu ini. Andre, kalau orang mengucapkan syahadat, mau dia mencuri, mau dia berzina, tetap masuk surga, betul? Penjelasannya enggak? Lu ada penjelasannya enggak, gua tanya?
Gimana? Tadi yang gue tanya tentang masalah Yesus, lu ada penjelasan